Ya baik, shalom. Sekali lagi karena shalom. Mari kita beri sukacita bagi Tuhan kita. Mana tepuk tangan yang meriah. Hari adalah hari di mana Yesus lahir bagi kita semua. Amin. Dan saya percaya biarlah sukacita Natal pada saat pagi hari ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Berikan salam kiri kanan saudara, katakan selamat hari Natal. Berikan senyum yang manis. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan saya percaya seberapa kita yang ada pada saat ini, mari sama-sama kita menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saat pagi hari ini. Dan saya percaya Allah bertata di atas segala pujian kita. Mari kita tulis kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Sehingga hari ini seluruh umat-Mu yang percaya telah merayakan hari kelahiran Kristus. Bila Yesus lahir dalam setiap hati kami membawa damai dan sukacita penuh. Dan roh kekiraan senantiasa meluap dalam kehidupan kami. Dan pagi hari kami datang di hadapan Tuhan yang pujian syukur kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Bapa. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita pada saat pagi hari ini. Karena Dia sungguh indah di hadapan. Dia sungguh mengejutkan, sungguh ajaib bagi saudara dan saya pada saat pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk mengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan bukaku hormat akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau. Kami kagum atas perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu katakan pujian dengan segenap hati kita. Katakan Kau sungguh indah. Taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih
lagi Allah. Haleluya, haleluya. Kasih kita kepada Bapak Gembala, Bapak kita meninggal. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Sebuah sukacita dan kebanggaan bagi kami jika pada pagi hari ini kembali kami ada dalam ruangan ini Tuhan. Kami dapat nyatakan pujian kami, hormat kami, penyembahan kami, serta ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dan hanya oleh karena anugerah-Mu lah kami ada sampai hari ini. Bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh muka bumi. Hari ini kami menyatakan sukacita dan kegembiraan kami bersama dengan Maria. Karena Allah Juru Selamat kami yang telah mengutus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Karena itu Tuhan lawat setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah hari ini kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Allah bekerja di dalam setiap kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan memberkati semua kami pada hari ini. Ibadah Natal pada tanggal 25 Desember pada hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan melalui persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, saudara tetap bangkit dari saudara siap bersuka cita, amin. Sekali kita beri tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Hari ini kita akan merayakan hari kelahiran Kristus. Berikan salam kiri kanan saudara, katakan sekali lagi selamat hari Natal. Berikan senyum yang baru. Haleluya. Saya percaya saya akan melihat muka-muka yang bersuka cita saat ini. Berikan senyum yang majelis. Haleluya. Dora rilis untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kesukaan yang ceria. Semua. Mari kita bersama-sama sama-sama. Kesukaan yang ceria.
Ya, kita berikan persembahan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berikan persembahan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Nanti yang menyampaikan, yang membawa kita itu Jonathan. Kita berdoa. Kembalikan mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami kagum atas perbuatan-Mu yang ajaib yang sudah Engkau berikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Ajar kami tetap merenungkan perbuatan-Mu yang hebat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga saat ini kami dapat merayakan hari kelahiran Kristus berkuasa atas hidup kami. Dan saatnya memberikan persembahan syukur kami, seberapapun kami beri Tuhan yang membalas yang berlipat kali ganda. Dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan juga akan buat semuanya berhasil dan tidak pernah menyakitkan. Terima kasih Bapa, kami siang beri dengan ucapan syukur bagi hari dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Baik, sambil persembahan di jalan kita naikkan pujian. Dari program benar.
bisa melakukan kita semua. Mari arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Bapa, walaupun kami berjalan dalam lembah gelap, kami tidak akan takut. Karena gadamu dan tongkatmu selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Dan terbukti sampai saat ini kami ada. Karena penyertaan dan perlindunganmu yang ajaib kau berikan bagi kami.
biarlah sejenak masing-masing kita menaikkan ucapan syukur atas kebaikannya. Hari ini kita diberi kesempatan bersama untuk menikmati anugerahnya melalui peringatan kelahiran Kristus. Ia telah membuat sejarah baru dalam hidup kita, di mana kita diangkat untuk menjadi anak-anaknya oleh karena iman kita kepadanya. Karena itu syukuri itu. Sebab itu tidak bisa kita capai dengan usaha kita. Dunia pun tidak bisa memberikan itu kepada kita. Satu-satunya yang memungkinkan kita untuk memiliki status sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, dan kepastian untuk menikmati keselamatan kekal, hanya anugerah dari surga oleh Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada kata dan kalimat yang kami dapat sampaikan kepadamu yang menandingi kebesaran kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Hanyalah ucapan syukur dan terima kasih yang dalam, yang sungguh keluar dari hati kami, yang menyadari akan anugerah itu dan menikmati dalam perjalanan kehidupan rohani kami sampai hari ini. Dan dialah itu tetap meneguhkan kami sehingga apapun tantangan dan pergumulan hidup yang kami hadapi tidak akan membuat kami mundur, tidak akan membuat kami gentar, tetapi kami semakin kokoh kuat dan semakin mantap mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan, walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman. Kami tahu bahwa di balik semuanya ini kemuliaan telah menanti setiap kali. Terimalah setiap ungkapan hati kami melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atasnya. Tuhan senang atas semua yang kami ucapkan, karena itu lahir dari hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jadi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan Maria, seorang perempuan yang telah anugerahi, di mana Tuhan memakai dia untuk melahirkan Kristus bagi dunia ini. Dan biarlah jiwa, suasana hati Maria juga ada di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami dapat berkata bersama-sama, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Urapi hamba-Mu, pakai dia sehingga melaluinya hari ini kami boleh memperoleh pencerahan yang akan terus meneguhkan kami, sehingga kami tetap kokoh kuat dalam Tuhan. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dan hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sukacita pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dan di berbagai belahan dunia ini. Hari ini adalah merupakan Natal Am, di mana seluruh gereja di seluruh dunia mengadakan ibadah dalam rangka peringatan dan syukur atas kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan. Baik, mari saya ajak kita untuk melihat kembali bagian firman Tuhan yang diangkat oleh Sinode Gereja Kemahiran Indonesia sehubungan dengan perenungan bersama dalam memperingati Natal tahun ini dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Baik, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing atau screen di depan. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya Allah kudus. Dan rahmat-Nya
turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, mengingat, memperhatikan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara, hampir sepanjang bulan ini kita membicarakan teks ini, ya, dari berbagai aspek sudah dibicarakan, dan tentunya ialah bahwa ya tidak hanya di tempat ini, ya mungkin Bapak Ibu mengikuti di YouTube renungan yang dilaksanakan oleh gereja Kemah Injil jemaat yang lain di berbagai tempat. Karena hari ini kita tidak dibatasi lagi oleh waktu untuk dibatasi oleh tempat untuk mengakses informasi-informasi apa saja, ya kita bersyukur bahwa kita hidup di era ini, di abad ini, merupakan puncak perkembangan teknologi dalam sejarah peradaban manusia. Dan ya kita tidak tahu lompatan-lompatan apa yang akan ditemukan oleh manusia 10, 20, 50 tahun ke depan. Tapi paling tidak ialah bahwa dalam sepanjang sejarah hari ini kita ada di puncak. Benar ya? Dalam semua hal. Baik, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa yang jadi alasan Maria sehingga ia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria bersyukur atas anugerah Allah secara pribadi. Artinya bahwa Allah memperhatikan, Allah memakai Maria, Allah mengangkat Maria di antara semua perempuan-perempuan yang baik yang hidup di zamannya maupun sampai dengan hari ini. Karena itu nama Maria tidak akan pernah dilupakan oleh dunia ini. Bahkan banyak anak-anak yang lahir dalam sepanjang sejarah sampai dengan hari ini ada nama Maria. Ya, tentunya ialah bahwa untuk mengenang Maria Ibu Yesus. Dan Maria adalah perempuan yang khusus dalam iman Kristen karena ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau nama Maria mungkin tidak terlalu mengagetkan kalau ada orang menyamakan nama itu kepada dirinya atau anaknya. Kemarin ada satu nama di antara pendeta-pendeta namanya Detik Roh Kudus, ya. Detik Roh Kudus, ya. Nama Yesus juga di Indonesia tidak, ya. Kalau di Filipina atau di Amerika Latin, ya, nama Yesus itu kan biasa, ya. Orang berpikir berani benar kasih nama anaknya Yesus, ya. Nah, itu lagi Detik Roh Kudus itu. Kaget juga, ya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan mereka hidup sesuai dengan namanya. Ya, jangan asal nama tapi kelakuannya berantakan, ya. Itu harapan orang tua. Iya. Itu harapan orang tua, ya. Kalau tidak salah ada teman berapa puluh tahun lalu, 20 tahun lalu itu dia ganti nama, ya. Karena katanya namanya tidak sesuai dengan nasibnya, ya. Akhirnya dia ubah nama, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya, personal grace itu yang disyukuri oleh Maria di dalam ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Ya, kita tidak usah mengulangi itu, tapi ya, kita akan lanjut ayat yang ke-50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa pernyataan ayat yang ke-50 ini masih tetap mengena kepada Maria. Walaupun ini bisa kepada siapa saja, karena pernyataan ini bersifat umum. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Untuk Maria, rahmat apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Tentunya ialah bahwa Allah telah memperkenankan dia melahirkan Kristus. Itu Allah merupakan sebuah sukacita, merupakan sebuah kebanggaan. Walaupun mungkin ya ini bersifat
subjektif ya. Wah, bangga dong melahirkan Kristus. Tetapi sisi lain ialah bahwa oleh karena Kristus lahir melalui rahimnya, maka ini menjadi anugerah besar bagi dunia dan bagi setiap orang. Artinya ialah bahwa Allah berkenan memakai Maria untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Dalam konteks kita, rahmat Tuhan apa yang Ia berikan kepada kita yang berkaitan dengan kelahiran Kristus, paling tidak ialah bahwa kita bukan Maria mungkin yang telah mengandung dan melahirkan Kristus sehingga Kristus menjadi juru selamat dunia. Tapi paling tidak ialah bahwa kita turut berpartisipasi dalam bagian misi Allah untuk menyebarluaskan Kristus kepada dunia ini. Ya, kita melayani di gereja ataupun bersaksi kepada orang-orang di luar sana, ya, bahwa Kristus adalah Tuhan dan dia percaya kepada Kristus, itu juga adalah merupakan rahmat, di mana Allah melibatkan kita dalam proyek yang besar untuk menyebarluaskan Kristus dan orang percaya kepada Kristus sehingga dia diselamatkan. Satu kali saya menghadiri sebuah acara event nasional Gereja Kemah Injil dan saya bertemu dengan seorang ketua daerah, ya, kalau tidak salah dari Sorong. Dan ya, yang bersangkutan masih muda tapi dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Lalu kemudian dia datangi saya, dia bersalaman dengan saya, dia katakan, "Pak, masih ingat saya enggak?" Saya bilang, "Enggak ingat lagi," ya. Karena akan berjumpa dengan orang sudah puluhan tahun. Dia bilang, "Pak, yang pernah bimbing saya dulu di camp pemuda di Sentani, Jayapura, lalu saya terima Yesus dan mengambil komitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Dan hari ini saya menjadi ketua daerah." Saya bilang, "Oh ya?" Padahal saya sudah lupa, ya. Tapi paling tidak bahwa itulah yang Allah gunakan. Allah memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang untuk menyatakan Kristus sehingga orang itu percaya. Bahkan juga yang luar biasanya, mereka menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Seorang teman, kebetulan dia pengusaha, saya tanya dulu waktu Pak percaya Yesus, dan hari ini saya melihat perkembangan iman itu luar biasa. Melayani Tuhan di samping memang menjalankan bisnis, ya, tapi melayani di gereja. Dia bilang, "Pak Melki sudah lupa ya, Bapak yang bimbing saya dulu untuk menyatakan iman saya kepada Yesus. Sudah lupa semuanya itu." Nah, Bapak dan Saudara, itu adalah kasih karunia, ya. Walaupun memang secara pribadi kita menyatakan kasih karunia Allah terbesar melalui kelahiran Kristus Allah, di mana saya diselamatkan, dosa saya diampuni. Tetapi dalam hal di mana kita menyerahkan diri untuk dipakai Allah, menjadi alat dalam tangan yang melayani sehingga banyak orang percaya, itu juga Allah rahmat. Karena siapa kita? Alkitab mengajarkan setiap kita bahwa kalau kita diselamatkan, kalau kita bisa turut terlibat dalam pelayanan, karena Ia yang memanggil kita, bukan kita menyodor-nyodorkan diri. Kalau kita menyodorkan diri, ketika kita mengalami benturan, maka kita akan kecewa dan kita tidak lagi mengingat rahmat Tuhan bahwa Ia yang telah memilih kita untuk melayaninya. Dan banyak orang dalam pelayanan menyodorkan diri, dan pada akhirnya ketika mengalami benturan itu dia mundur, dan hari ini ia jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sekali lagi kalau kita bisa melayani Tuhan sama seperti Maria yang telah menyerahkan hidupnya, kandungannya, harga dirinya, bahkan semuanya untuk menjadi sarana di mana Allah memakainya melahirkan Kristus. Dan kita juga walaupun tidak mengalami pengalaman yang sama dengan Maria, tapi sesuai dengan kasih karunia Allah bagi setiap kita, kita menikmati rahmat itu. Dan kita turut terlibat di dalam menyebarluaskan Kristus bagi lingkungan di mana kita berada dan bahkan bagi dunia ini. Karena itu, banggalah, bersukacitalah, bergembiralah dan muliakan Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih memakai kita. Amin. Ya, bahkan kadang-kadang kita sudah lupa berbuat baik kepada seorang, tapi rupanya orang itu masih tetap mengingatnya. Karena itu, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan bagi setiap orang, apatah lagi membawa seorang kepada Kristus. Ayat 51,
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ini merupakan pernyataan di mana Maria ingin menyatakan kepada dunia, kepada kita, bahwa kuasa Allah tetap bekerja dalam sejarah manusia. Ya, kita tahu bahwa latar belakang di mana Maria hidup pada saat itu, bangsa Israel bukanlah sebuah bangsa yang merdeka. Mereka ditindas oleh tentara Romawi. Karena itu secara umum bangsa Israel mengharapkan datangnya Mesias yang membebaskan mereka secara politik dari penjajahan bangsa Romawi. Dan inilah bedanya. Paulus menangkap dan orang Kristen menangkap bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem di zaman Herodes, dialah juru selamat itu. Dan sayangnya bahwa bangsa Israel, walaupun Kristus adalah dari suku mereka, dari suku Yehuda, lahir di tengah-tengah mereka, tapi sampai dengan hari ini banyak di antara yang menolaknya. Ya. Dan sesuatu yang paling disayangkan. Tapi kita bersyukur bahwa jauh-jauh kita di Indonesia, Kristus tidak lahir di Bekasi, Kristus tidak lahir di Jakarta, tapi kita percaya kepada Dia. Amin. Ya, yang walaupun sampai dengan hari ini orang masih berdebat mengenai siapa Kristus. Ya, ada yang menganggap Kristus hanya sebagai nabi, tetapi bagi kita ialah Kristus adalah Allah yang berinkarnasi. Mengapa Dia berinkarnasi? Karena hanya untuk menolong kita. Kita adalah manusia, karena itu Ia datang sebagai manusia. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu juga adalah bagian daripada rahmat. Ia memperlihatkan kuasanya, ya, dengan perbuatan tangannya. Bapak Ibu, sekali lagi, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup tidak bebas. Dan ya, namanya juga dijajah. Jelas ialah bahwa setiap saat mereka selalu menduga akan ada terjadi sesuatu. Dan ternyata bahwa ketika Herodes mendengar Kristus lahir, raja yang baru lahir, dia pikir itu raja secara politis yang akan menggantikan dia nanti. Dia marah, karena dia nanti oleh para majus juga. Dia marah dan dia menyuruh untuk membunuh bayi-bayi. Ya, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar Natal. Makanya Pak Yaman kemarin katakan bahwa peristiwa Natal tidak hanya diwarnai dengan kegembiraan, tetapi juga peristiwa Natal diwarnai dengan tragedi pembunuhan bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Itulah kondisi, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi Maria sungguh sadar bahwa apapun yang terjadi, walaupun peristiwa pembunuhan itu adalah merupakan fakta, tetapi Allah tetap berdaulat. Ia tetap memperlihatkan kuasanya, kedahsyatannya dengan perbuatan tangannya yang ajaib. Bahkan dilanjutkan pada kalimat atau paragraf berikutnya. Ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Saya tidak tahu dalam bayangan dan pikiran Maria, siapa yang dibayangkan ketika ia berkata, ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Apakah Herodes? Apakah kekaisaran Romawi? Banyak penafsir memang menghindari untuk memastikan siapa yang dimaksud oleh Maria. Tapi paling tidak ialah bahwa memang kecongkakan, kesombongan, kemuliaan manusia sifatnya hanya sementara. Ternyata pada akhirnya semuanya akan runtuh. Romawi hari ini kan tinggal kenangan, ya. Kemudian bangkit Yunani, itu hanya merupakan kisah dalam sejarah. Tapi apapun yang terjadi, tidak ada sesuatu yang abadi. Kekuasaan manusia, kecongkakan dan kesombongan manusia. Dan seharusnya ini pun juga yang menyadarkan kita. Kalau hari-hari ini kita ada di bawah tekanan, mungkin bos di kantor, mungkin lingkungan di masyarakat, ya, dengan congkak, dengan arogan, mereka meremehkan, merendahkan kita. Ingat bahwa Tuhan masih tetap berdaulat. Segala sesuatu ada waktunya, sehingga dengan demikian tidak memengaruhi pikiran dan cara hidup kita, menghilangkan sukacita kita ketika kita mengingat orang itu, bagaimana dia bersikap terhadap kita. Orang congkak pada akhirnya akan dihajar oleh Tuhan. Kuasanya dinyatakan. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dan sekali lagi, kalau itu dimaksudkan dengan Herodes ataupun juga pasukan Romawi,
jelas bahwa pada akhirnya hari ini mereka tinggal nama saja. Ya, ya mungkin tidak hanya kekuasaan politis, kekuasaan ekonomi, kekuasaan dominasi sebuah agama. Kita tidak perlu takut. Mari kita menjalani hidup kita. Memang para futurolog ataupun para yang dianggap pakar untuk melihat masa depan, ya ada yang berkata bahwa ya masa depan tidak terlalu menjanjikan amat, ya tidak membuat harapan. Memang harapan kita tidak gantungkan atau kita tidak letakkan pada fakta-fakta, tetapi harapan kita ada pada Tuhan. Karena perjalanan hidup rohani kita ya bukan berjalan atas fakta, walaupun itu fakta kita berjalan dalamnya. Tapi harapan kita ialah bahwa ketika segala persoalan dan pergumulan hidup ini kita hadapi, selalu saja ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita ya berada di penghujung minggu terakhir tahun 2023. Ketika kita mungkin mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup kita sering berpikir, mungkin inilah akhir hidup saya, inilah akhir hidup bisnis saya, inilah akhir daripada keluarga saya. Mari kita melihat bahwa Tuhan yang kita percayai Maha Kuasa. Karena itu, walaupun faktanya ialah bahwa ada banyak kesulitan yang kita hadapi, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan masih berdaulat atas hidup kita. Apapun itu, baik manusia, baik keadaan, ya. Sementara ya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun politik tahun 2024. Sudah ada 3 paslon. Ya mungkin kita juga mengidolakan masing-masing pasangan calon itu ya. Kita mulai mengingat-ingat, wah ini pasangan ini di masa lalunya begini ya. Tetapi ya tidak apa-apa, mungkin itu manusiawi berdasarkan kacamata manusia dan logika kita. Tapi mari kita menggantungkan semuanya, melihatnya dari si kacamata Allah, bahwa siapapun yang naik jadi presiden, Tuhan masih tak berdaulat. Amin. Ya, keadaan ekonomi, ya bahkan konon kabarnya COVID-19 sudah mulai muncul lagi. Ya, sekali lagi pengalaman di waktu lalu itu menjadi sebuah pembelajaran dan meneguhkan kita bahwa kasih Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat itu tetap menyertai kita. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu dan Saudara, masih ada kaitannya dengan penjelasan ayat yang ke-51 ini ya, bahwa Tuhan masih memegang kedaulatan atas apapun, sekalipun ada orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, jangan kita fokuskan perhatian kita kepada orang atau kepada situasi tersebut, sehingga menghilangkan sukacita, mengganggu harapan kita, mengganggu kesenangan dan sukacita kita. Kita tetap menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena Ia tetap berdaulat. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sikap kita kepada Tuhan selain dari membangun harapan, bagaimana kita menata kehidupan kita agar kehidupan kita benar-benar sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, Kristus disebut sebagai sulung, di mana sifat dan karakter hidup kita harus selaras sejalan dengan kehidupan Kristus. Karena sekarang kan kita menjalani kehidupan ini, kita menuju kepada sebuah tahapan akhir Allah bagi setiap kita sebagai anak-anaknya Allah, agar kita serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan gembala sidang, bukan serupa dengan papa dan mama, walaupun mereka adalah contoh dan teladan yang Tuhan pakai untuk membimbing kita supaya kita bertumbuh secara rohani. Tetapi targetnya adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Memang ini tidak gampang, tetapi sekali lagi mari kita sadari dan pahami ini, sehingga kesulitan apapun atau siapapun yang menciptakan situasi sulit dalam hidup kita, jangan kehidupan rohani kita terganggu. Sekali lagi, bahwa kitalah yang paling bertanggung jawab atas kehidupan rohani ini.
bukan orang lain. Orang lain bisa menjadi berkat bagi kita, tetapi orang lain juga bisa menjadi batu sandungan buat kita. Ya, jangan orang lain berbuat salah, lalu kemudian ikut-ikutan kita bersikap salah. Bukankah yang terjadi seperti itu? Kadang-kadang kita lebih banyak mau supaya orang lain berbuat baik, hidup baik di mata kita. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak memperhatikan diri kita, bahwa sebenarnya kita yang paling bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup kita. Mau seperti apapun hidup orang lain, karena pada saatnya nanti istri saya pun juga tidak akan mempertanggungjawabkan kehidupan saya di hadapan Tuhan. Kita tidak akan berkata seperti Adam, perempuan inilah yang kau tempatkan di sisiku, sehingga membuat kami jatuh dalam dosa. Karena masing-masing orang akan bertanggung jawab untuk hidupnya, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan jahat. Karena itu mari kita fokus kepada Kristus, karena hanya Dia yang mampukan kita untuk mencapai garis akhir, sehingga saatnya nanti Tuhan berkata, "Sabaslah hai hamba-Ku yang setia." Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Ya, saya tidak mau melayani ya karena kepala saya tersinggung dengan ucapannya. Saya tersinggung dengan BPJ, saya tersinggung dengan jemaat ini karena dia bersikap terhadap ini." Tidak ada alasan itu di hadapan Tuhan. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Karena itu, mari kita fokus kepada Dia. Dalam segala keberadaan kita, ya, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi, termasuk juga persoalan ekonomi, bukan? Kadang-kadang kita sudah putus asa. Ya, siapapun sangat membutuhkan kebutuhan ekonomi, tapi yakin dan percaya berdasarkan pernyataan di atas bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya. Ini yang menjadi patokan kita untuk tetap berdiri, bahwa sekalipun hari ini saya sulit secara ekonomi, tapi harapan saya tetap gantungkan kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat. Dan kita tetap menjalani kehidupan pelayanan kita, menjalani kehidupan pekerjaan kita dengan setia, dan Tuhan akan memberkati melalui semuanya itu. Amin. Ya, kadang-kadang kita juga sama seperti bangsa Israel, bukan? Ketika mereka tiba di padang gurun Sin, padanya begitu luas, tidak memungkinkan adanya makanan, minuman, bersungut-sungut, susah. Hanya gara-gara keadaan itu mereka berantem. Ya, bukankah kadang-kadang ya suami istri, anak-anak, orang tua bisa berantem gara-gara makanan, ya? Tidak ada makanan, ketidaksediaan ekonomi yang cukup. Mari jangan sampai karena makan minum mempengaruhi iman kita, ya, sehingga kita tidak mencapai titik akhir. Sama seperti bangsa Israel, karena mereka bersungut-sungut. Bahkan Musa pun juga karena menghadapi sulitnya bangsa Israel untuk dipimpin, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Ia hanya melihat dari jauh bahwa di sanalah negeri yang saya janjikan agar Israel menetap. Ya, walaupun itu juga diperdebatkan oleh dunia sampai dengan hari ini. Tapi yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata. Sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru, tahun 2024. Ya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa keadaan saya akan seperti ini. Tapi harapan kita tetap ada, dan kita tetap menjalani itu, dan dengan kesiapan hati kita bisa memasukinya, karena Ia melimpahkan segala yang baik, ya, melimpahkan segala yang baik kepada setiap orang yang takut, bahkan kepada umatnya, kepada setiap orang yang percaya. Maria berkata, Ia akan menolong. Ia akan menolong orang Israel. Ia akan menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Bukankah sering kita memberikan pernyataan-pernyataan bahwa saya Allah yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahkan orang-orang karismatik berkata kita ini biji matanya Allah, ya. Tidak mungkin Ia akan membiarkan kita, sekalipun mungkin kita harus menghadapi berbagai pergumulan, tetapi kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kenapa kita harus membangun optimisme? Kenapa kita harus membangun harapan? Kenapa kita harus membangun iman yang seperti ini? Karena Allah telah menjanjikan itu secara turun-temurun kepada Abraham, kepada bangsa Israel. Bahkan janji itu akan tetap digenapi sampai kepada generasi kita sampai hari ini. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjalani hidup ini semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada badai, tidak akan ada awan. Akan ada badai, akan ada awan, tetapi perlindungan Tuhan tetap sempurna. Ini juga jadi alasan pujian Maria, juga menjadi pujian kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah memperhatikan kebutuhan rohani kita, tetapi Allah juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Sekalipun Ia mengizinkan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan ya beberapa tahun untuk berada dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi anggaplah itu sebagai suatu kesempatan untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Satu hal yang tidak bisa kita sangkari ialah bahwa dalam keadaan apapun Ia tetap hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi, hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan juga hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat. Ya, dalam jemaat kita terjadi berbagai pasang surut kehidupan, ya. Tapi mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena Ia tetap setia dengan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berkata sama seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jangan sampai suasana batin ini dirampas oleh situasi luar yang kita hadapi setiap hari. Mari kita bersukacita, mari kita bergembira. Bersukacita dan bergembira karena apa? Bukan segala sesuatu sudah tersedia, bukan segala sesuatunya nyaman-nyaman saja, tetapi kita bergembira dan memuliakan Tuhan karena Dia juru selamat kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sepanjang bulan ini kami sudah membicarakan teks ini tentang apa yang jadi alasan Maria sehingga dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Karena ia memperoleh anugerah Allah, di mana melalui kandungannya Kristus lahir dan Kristus menjadi juru selamat dunia. Bapak, mungkin kami bukanlah Maria, tapi kami mengucap syukur bahwa rahmat dengan kelahiran Kristus, di mana Tuhan memilih kami, melibatkan kami di dalam memperkenalkan Kristus kepada dunia ini. Itu juga Allah merupakan rahmat dan anugerah bagi setiap kami, di mana kami boleh terlibat di dalam proyek Allah yang besar untuk menyebarluaskan nama Kristus, menjangkau jiwa-jiwa agar diselamatkan. Hal yang lain juga yang kami yakini ialah bahwa dalam segala segi kehidupan kami, rahmat-Mu tetap berlaku, dan itu juga menjadi kegembiraan kami dan alasan kami untuk memuliakan Tuhan. Memberkati firman-Mu pada hari ini, dan biarlah kami menerima semuanya ini, jadikan alasan buat kami untuk optimis, membangun harapan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam batin kami, sehingga kami tetap bersukacita sekalipun kami harus menghadapi situasi sulit. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan memusaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ingin kita semua berdiri. Kita nyanyikan Kemenangan Iman nomor 300. Tiga ayat semua dinyanyikan. Kasihnya
kasih-Mu akan terus melingkupi hidup kami. Walaupun kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini, bahkan sekalipun kami melewati lembah kekelaman, tapi kami tidak akan takut karena janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah menyertai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesai. Biarlah semua pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, Tuhan terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar untuk setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua dan ajar kami terus untuk melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Karena kami percaya bahwa kami melayani, Tuhan sudah siapkan upahnya. Walaupun kami tidak melayani, kami melayani bukan karena upah, karena kami melayani-Mu. Engkau telah lebih dulu melayani kami, bahkan sampai Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih kami Bapa untuk-Mu pada hari ini. Juga seluruh jemaat yang hadir, biarlah sukacita Natal ini kami akan bawa pulang untuk terus meneguhkan kami, sehingga kami tetap bergembira dalam melewati hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu, khususnya dengan hamba-Mu Ibu Lia, mana Tuhan hari ini Engkau menambahkan umur setahun lagi. Terima kasih untuk masa waktu-waktu yang dijalani dalam hidupnya, walaupun penuh dengan pergumulan, ada kesedihan, ada air mata, tetapi juga ada sukacita, ada tawa, ada kegembiraan. Terima kasih Tuhan untuk warna hidup yang Kau izinkan untuk dilalui dalam hidup ini. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati suami dalam pelayanan, berkati anak-anak juga. Dan biarlah hamba-Mu tetap setia dengan Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Tuhan, terima kasih juga untuk semua jemaat Tuhan dalam pengalaman sepanjang minggu lalu. Walaupun kami tidak menceritakan secara detail, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Karena itu terima kasih untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati kehidupan rohani daripada seluruh anggota jemaat-Mu. Ini Tuhan Roh Kudus, Engkau bimbing kami sehingga kami tetap setia dalam keadaan apapun, setia dengan Tuhan, setia juga dengan jemaat ini. Saya berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan yang Kau memberkati. Demikian pun juga usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, biarlah itu memberi hasil ekonomi dan keuangan. Saya berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, biarlah Tuhan berkhidmat apapun sehingga mereka berhasil. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit. Kami mohon lawatan dan jambahan tangan yang penuh dengan kuasa, sehingga mereka boleh sembuh, sehat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan khusus hari ini, Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang dengan ketika doa syafaat ini dinaikkan, mereka diam-diam menyampaikan isi hati mereka kepadamu, kami topang mereka. Ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, lawat mereka, pulihkan mereka, dan biarlah mereka melihat kemahakuasaan Tuhan dalam pengalaman hidup mereka, dan mereka tetap diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami karena mereka ada di tempat yang lain di luar negeri. Tuhan tolong kami terus berdoa Tuhan untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga anak kami Aldo yang ada di Bandung, Bernadette yang ada di Italia. Demikian pun juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, Tirta, Claudia. Tuhan yang Kau berkati. Demikian pun juga dengan Wulan. Tuhan Engkau berkati mereka. Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau berkati. Hamba-Mu Pak Thomas, Tuhan juga Engkau memberkati. Demikian pun juga jemaat yang lain. Walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka berada jauh dari kami, Tuhan Engkau menyertai dan melindungi mereka sampai kami berjumpa dalam kesempatan-kesempatan seperti ini. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Dr. Jadi yang hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Tuhan memberkati pelayanan. Demikian pun juga kami mendoakan untuk anak-anak kami yang dari Batu Sori yang tinggal di Cilengsi. Tuhan Engkau berkati mereka. Mereka mencari pekerjaan, bahkan mereka yang sudah bekerja. Dan biarlah mereka tetap setia dengan Tuhan. Dan seluruh jemaat Marturi yang hari pada hari ini, kami percaya sukacita yang dialami oleh Maria juga menjadi bagian kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai gereja-gereja lokal.
Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja lain, pimpinan-pimpinan gereja-gereja Tuhan Engkau berikan sehati supaya bergandeng tangan melayani Indonesia ini, agar banyak jiwa dapat diselamatkan. Penginjilan dalam negeri luar negeri, Tuhan yang Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dan berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan tolong mereka, supaya mereka tetap menjaga keutuhan bangsa ini. Dan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap memberi kesempatan untuk menyampaikan berita Injil, agar banyak jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan jemaatmu hari ini. Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang persembahan mereka, dan pakai keuangan ini untuk mendukung pelayanan pekerjaanmu di tempat ini, dan di mana saja dana ini akan doa dikasihkan. Sekali lagi, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Karena itu Tuhan, sempurnakan doa kami. Karena kami bahas semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari ini kami peringati kelahirannya. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Secara pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Natal untuk kita sekalian, dan biarlah sukacita Natal memenuhi seluruh kehidupan kita. Shalom.